Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami daripada kelompok pembuatan aplikasi My Diary. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil daripada diskusi kami dan juga kerjasama kami dalam membuat aplikasi ini. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari teman kami. Saya Handika Chandra Pratama dengan NPM 049. Saya Riswanto Rumah Sukun dengan NPM 086. Saya Tristan Rizky Alivia dengan NPM 051. Saya Muhammad Kebal Muktiana dengan NPM 063. Saya Kinan Albani Raffiandra dengan NPM 053. Sebelum itu, kami ingin membagi-bagi daripada tupoksi untuk mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Dimulai daripada bagian UI dan juga bagaimana aplikasi ini akan berjalan, akan dijelaskan oleh saya Riswanto dan juga teman saya yakni Kinan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan penjelasan mengenai antarmuka perangkat akan dijelaskan oleh teman kami yakni Tristan dan juga Kemal. Kemudian terakhir bagaimana aplikasi ini berkesinambungan dan juga masuk secara API dan juga logika akan dijelaskan oleh teman kami bernama Handika. Lanjut kepada penjelasan awal yakni tentang UI atau desainnya dan juga bagaimana aplikasi ini berjalan akan dijelaskan oleh saya dan juga Kinan. Ya, di sini kami ingin melanjutkan bagian yang tadi di mana saya dan juga Kinan, saya Riswanto dan juga teman saya Kinan akan menjelaskan bagian UI dan juga tupoksi daripada aplikasi ini akan berjalan. Nah, di sini kami mengusung tema langit, sunset dan juga laut. Di mana karena aplikasi ini adalah My Diary, kita itu berambisi untuk memotret kenangan-kenangan yang telah kita dapat untuk diupload ke aplikasi ini. Makanya di sini kami mengusung konsep langit, senja dan juga laut. Nah, pertama, di sini halaman login, ini adalah konsep daripada langit itu sendiri. Di sini ada teks dan juga ada halaman-halaman untuk login dan juga register. Nah, tupoksinya boleh dijelasin, Kang? Nah, di halaman login ini kita ada form untuk mengisi email address dan juga password. Namun jika user belum memiliki email address atau password, kita bisa register dulu di halaman register. Ya, jadi akan masuk ke halaman register. Nah, di sini desainnya juga masih sama. Seperti tadi, cuman bedanya di sini nggak ada halaman login karena ini halaman register. Ya, jadi eh, user bakal memasukkan email dan email address dan juga password agar terdaftar di aplikasi kita. Lalu lanjut lagi Kang ke halaman tadi. Nah, di sini ketika user setelah mendaftarkan email address dan passwordnya, user bisa langsung login untuk memasuki ke aplikasi kita. Aplikasinya. Nah, setelah user login, kita akan masuk ke halaman yang baru yakni main page atau home. Nah, di sini seperti tema yang tadi, kita temanya di sini sunset. Ada matahari dan juga warnanya sedikit agak merah gitu. Nah, di sini ketika user masuk, ada informasi tentang no diary available ya, di mana karena kita pengguna baru, kita itu belum mempunyai diary-nya. Nah, di sini ada informasi juga add here, di mana user itu bisa mengklik bagian sana untuk menambahkan diary-nya. Boleh Kang jelasin? Nah, jadi di halaman ini kita ada 3 action, yaitu yang tombol plus tadi, add here, itu, nah yang ini, kita bisa nambahin diary untuk, nah nantinya muncul di halaman ini, yang sebelah kanan itu tombol untuk logout, dan juga yang sebelah kiri itu tombol untuk about tentang aplikasi yang kita buat. Yes. Lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kan user belum mempunyai diary. Untuk itu kita add here. Nah, di halaman add here ini tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya dengan teman-teman membuat desain dalam laut. Di sini ada hiu paus ya. Paus dan juga ya lucu-lucu seperti ini. Kemudian ada background seperti ini dan juga form-form seperti ini. Dan juga foto, kemudian font yang sesuai dengan laut. Seperti itu. Boleh Kang jelasin juga. Nah, jadi di halaman ini kita bisa memasukkan gambar dengan ngeklik yang di atas itu yang gambar. Nanti kita bisa upload di sini dan juga di bawahnya ada form untuk caption dan juga hashtag yang dimana nanti setelah diisi kita bisa ngisi lokasi Kasih dari yang kita upload ya setelah itu user bisa klik tanda pos. tanda post. Nah, setelah user klik tanda post, halaman selanjutnya akan seperti ini, di mana di sini terdapat beberapa pop-up ya yang sudah user itu buat. Ada foto telepon kampus, aku bangga menjadi mahasiswa, kegiatan Winfest, yang mana ini tuh tampilannya sungguh sangat sederhana, di mana di sini tampilannya masih seperti home tadi, sangat sederhana. Boleh kami jelasin Jadi bagaimana? di sini tuh bakal tertampilkan diary yang user telah buat dalam bentuk pop-up. Nah, dalam pop-upnya ini ada gambar itu sendiri dan juga title.
yang di mana si pop-up ini kita bisa klik yang nantinya akan Masuk lanjut ke ke page page selanjutnya. selanjutnya. Nah, page selanjutnya itu masih sama dengan halaman tentang sunset juga. Bedanya di sini tampilannya kita buat lebih memperbesar agar user itu bisa melihat lebih jelas gitu tentang fotonya, kemudian penjelasan-penjelasannya juga, mungkin kayak dia ngasih caption atau hashtag seperti apa, atau hari itu dia ngapain aja gitu. Nah, di sini juga kita ada action untuk delete, yaitu tanda tanda icon yang tempat sampah. Jadi user bisa menghapus diary yang telah dibuat. Nah, selanjutnya ada tombol edit. Nah, ini Jadi, edit ini kita bisa ngedit captionnya atau misalkan foto gak bisa ya? Mungkin foto juga atau yang lain juga bisa diedit di sini. Nah, selanjutnya sebelah yang paling kanan itu ada tombol back back. untuk balik lagi ke page selanjutnya sebelumnya. Yes. Jadi aplikasi ini digagaskan sangat sederhana, di mana ditujukan agar user itu memiliki kemudahan dalam mengakses aplikasi. Mungkin kedepannya kami ingin memperpanjang juga, bisa dilihat nanti gitu. Ya, cukup sekian, sangat sederhana tentang daripada desainnya dan juga tupoksi bagaimana aplikasi ini diharapkan akan berjalan gitu. Selanjutnya, saya dan juga teman saya, yakni Kinan, akan menyerahkan kepada bagian tim yang akan mendesain antarmuka ini, yakni Tristan dan juga Kemal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kami selaku front end developer untuk aplikasi My Diary. Saya Tristan dengan yang bertanggung jawab untuk login dan register. Ya, saya Kemal yang bertanggung jawab untuk eh, homepage dan detail page. Ya, lanjut untuk bagian saya, ya, Tristan. Saya bagian login, register, dan note. Untuk bagian login, untuk backgroundnya saya menggunakan desain yang sudah diberikan oleh tim UI. Jadi saya langsung dipasangkan saja ke kodenya. Lalu untuk input email dan password saya menggunakan edit text. Untuk tombol login dan sign in-nya saya menggunakan button. Lalu di sini ada hiasan bunga yang di pop up ke input email. Di sini saya input secara terpisah untuk desain bunganya yang sudah diberikan oleh tim UI. Saya lanjut ke register. Di register ini saya menggunakan metode yang sama seperti di login untuk background langsung dari tim UI UX yang sudah diberikan. Untuk input email dan password menggunakan edit text, untuk tombolnya menggunakan button, dan untuk bunganya di pop up secara terpisah yang sudah diberikan oleh tim UI. Saya lanjut juga ke note-nya. Di sini note ada untuk title, untuk memberikan judul pada diarinya menggunakan edit text. Dan di sini ada image view untuk memasukkan atau menginput foto yang akan kita unggah. Lalu di sini ada lalu di sini ada multi text yang bisa seperti caption, bisa diinput panjang. Lalu di sini tombol post menggunakan button. Jadi untuk bagian saya segitu saja dari login, register, dan not. Dilanjut dengan rekan saya. Baik, saya akan mempresentasikan bagian front end main activity, detail activity dengan item node. Eh, di main activity eh, terdapat layout seperti ini yang mana judulnya merupakan font yang diberikan oleh tim UI, background insert dari yang diberikan oleh tim UI, dan untuk icon-iconnya ini menggunakan icon-icon yang diberikan juga oleh tim UI dengan memberi warna oranye pada profile button.
Lalu untuk eh, font dari title title setiap teks yang ada di sini ini menggunakan font yang berbeda yang saya ada yang di-download dari Google Font dan ada juga yang download manual. Lalu diimport, ditambahkan ke dalam project. Untuk item-item di sini, ini maksudnya adalah eh, diary yang kita buat dan item-item ini nanti akan digantikan oleh item note. Pada dasarnya item note ini terdapat beberapa elemen. Ada elemen ini adalah foto yang akan ditambahkan di dalam diary. Kemudian judulnya dan tanggal diary ini dibuat. Selanjutnya activity detail. Activity detail adalah ketika sudah selesai membuatnya dan ingin melihat kembali, ini adalah layout ketika diary-nya sudah jadi. Untuk background dan title yang ada di sini itu masih sama seperti homepage. Hanya saja ditambahkan title diary, image, tanggal, dan lokasi serta button-button yang ada di sini. Ini untuk mengedit dari diary-nya. Ini untuk menghapus dan keluar. Dan untuk lokasinya nanti akan terisi secara otomatis oleh sistem. Untuk bagian backend akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh saya Handika. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk logic dari aplikasi MyDiary App. Jadi di logic di aplikasi MyDiary App ini saya pecah menjadi 3 package, yaitu ada di package out untuk login dan register user, ada di package network helper untuk cek koneksi apakah user punya koneksi atau enggak gitu ya. Dan yang terakhir ada di package note, yaitu semua berhubungan dengan note atau diary dari aplikasi MyDiary ini. Baik, kita mulai dari yang package network helper. Di sini saya ada dua kelas. Yang pertama adalah network callback util. Jadi ini adalah fungsi yang bila diinisialisasikan atau diinstasikan di kelas lain, maka dia akan memanggil callback bila user nggak punya koneksi internet. Oke, di fungsinya cukup seperti ini aja. Yang kedua ada kelas network util. Ini adalah kelas yang berisi fungsi statik yang dimana bila dipanggil maka ia akan ngecek apakah user punya koneksi atau enggak. Jadi cocok dipakai pada aktivitas atau fungsi yang memerlukan internet atau koneksi, semisal ke database atau apa gitu pada tombol pause atau apa gitu. Jadi bisa dicek dulu is internet available. Kita bisa pakai fungsi static ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke package out. Di sini saya punya 3 kelas. Yang pertama ada kelas out helper. Jadi out helper ini berisi fungsi-fungsi statik yang digunakan di login activity dan register activity maupun di activity lain. Ada yang dipakai di activity lain. Jadi ada autentikasi Firebase dengan token Google, ada Firebase Auto Google nih ya. Dan ada login checker. Jadi ngecek apakah user sudah login atau belum. Ini bisa dipakai di hampir semua activity ya. Jadi kalau saya udah login bisa di kasih toast gitu ya. Nah, oke, next kita masuk ke login activity. Jadi di login activity ini
Seperti biasa berhubungan dengan login dari user, ada kita buat field dulu, sambungkan dengan layout. Di sini ada config dulu dengan Google Sign Up. Lalu ini untuk login via email dan password biasa. Ya ada beberapa validasi seperti apakah email kosong atau password kosong, maka akan tampil toast. Ada juga validasi untuk ngecek format email apakah sesuai standar atau tidak. Ada juga validasi jumlah digit password. Bila kurang dari 6 maka memunculkan toast atau peringatan dan lain-lain. Sini juga ada login dengan Google ini untuk yang tombol login via Google. Ada navigasi ke register juga. Jadi misalnya, nah di sini juga ada pengecekan juga nih bila user nggak punya koneksi maka dia nggak bisa pindah ke register. Jadi harus punya koneksi dulu ya gitu. Ini on resume dan on pause. Oh ini untuk yang dari callback tadi, fungsi callback tadi ini tuh saya instalasikan di nih yang callback util. Jadi diinstalasikan di sini. Kalau diinstalasikan maka bisa meng-callback ketika user nggak punya koneksi. Selanjutnya kita masuk ke register. Untuk di register hampir kurang lebih sama dengan login. Ini sambungan dengan layout, buat field, dan validasi password, validasi email address, validasi isi email atau password apakah kosong atau tidak, hampir sama. Ini untuk navigasi ke login, sama banget dengan yang tadi, cuma beda tujuan dari intinya aja. Dan untuk on resume atau dan on pause ini itu dari yang network callback utilan tadi, udah diinisialisasikan di atas. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke package yang terakhir di package node. Pertama kita masuk ke class node dulu. Ini merupakan kelas model untuk model dari node atau diary dari aplikasinya untuk dari tiap user ya. Maaf agak belibet. Dan selanjutnya kita masuk ke node helper. Node helper ini isinya adalah fungsi-fungsi statik yang bakal dipakai di semua kegiatan My Diary app My Diary. Jadi ada save node to database, bla 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 di sini banyak. Lalu ada get list location and save node. Nah, ini kenapa ada dua? Karena di fungsi get list and save node ini saya memanggil fungsi yang di atas, jadi nested gitu. Aduh, nested gitu. Di sini juga ada beberapa validasi apakah user ada internet koneksi, ini udah pasti. Apakah isi title dan message-nya kosong atau tidak, sudah pasti. Ada image bitmap juga, ada boolean s update dan not id juga, ada latitude longitude ini buat lokasinya juga. Nah ini buat ambil lokasi ya di fungsi static request new location. Ini lumayan panjang. Lalu save node to database, jadi memanggil fungsi yang di atas. Nah ini ada load notes, jadi load notes ini buat ngeload notes atau diary-diary yang udah ditulis user ke main activity. Jadi di main activity itu saya nggak langsung tampilin mentah-mentah gitu. Jadi di ditaruh di atas kontainer yang baru. Jadi seperti pop up container gitu. Jadi kita ngeload lagi di atasnya. Jadi bila user belum punya notes atau diary maka pop up itu hilang gitu. Jadi lebih bersih lah di dalam satu bungkusan kontainer. Oke, yang kedua saya masuk ke image helper. Ini juga kelas yang berisi fungsi-fungsi statik yang berhubungan dengan image. Jadi ada buat nampilin dialog kamera atau galeri, OPR, or seharusnya ini aduh typo. Jadi ada show image dan dari atas apakah open kamera atau open gallery, ada fungsinya, ada ambil image URI-nya, URI. Oke, ada crop image. Nah, crop image ini saya bukan bawaan, saya ambil dari dependensi tambahan yaitu dependensi ucrop. Itu lumayan terkenal untuk nge-crop foto di Android. Nah, di sini juga ada fungsi encode image to base64 dan decode base64 to bitmap. Jadi berhubung storage di Firebase itu gak gratis, jadi saya akalin fotonya diubah ke base64 dari bitmap ke base64. Jadi
diubah ke string gitulah. Nanti dari misalnya kita fetch data atau mau nampilin data, kita tinggal record aja string tadi yang 6, base 64 tadi ke bitmap. Jadi di bitmap itu nanti dikonversi lagi di ke gambar, jadi set image to bitmap itu kalau nggak salah namanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mana dulu ya? Oh iya, main activity dulu deh. Main activity. Nah, jadi di main activity ini buat tampilan awal yang kosong, saudara saya bantu dengan tampilan main activity, mana main activity. Nah, ini ya. Oke, pindahkan sendiri. Nah, beri palette-nya. Ini juga. Nah, ini kan ada constraint, kontainer tambahan. Jadi, node-nya itu bakal tampil di sini, dibungkus di satu kontainer jadi lebih rapi gitu. Di sini juga ada no diary available yet. Ini bila user belum punya diary. Jadi kalau user udah punya diary, ya ini teksnya otomatis bakal berubah. Jadi ada my diary biasa gitu. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan karena tertutup oleh kontainer ini yang semi transparan. Ini node-nya juga nggak terbatas, walaupun tertulis cuma 9, tapi bisa lebih kok. Oke, kepencet 2 kali. Sini juga saya udah instansikan network callback util yang tadi buat cek koneksi. Nah, di sini juga ada port extra. Jadi port extranya itu nanti ke node adapter. Jadi itu adapter tambahan buat nyambungin ke layout itu. Recycle view pakai ini. Ini ya. Saya bahas yang main dulu. Lalu ada button logout juga, jadi auto logout. Lalu ada ini on resume dan on pause buat yang callback user tadi. Callback koneksi tadi. Oke. Next kita masuk ke adapter tadi yang saya sebut tadi, ada adapter ya. Jadi adapter ini kan buat penghubung jembatan antara layout tadi dan logika yang tadi. Jadi di sini ada node view holder, ada beam view holder. Di sini kita bisa, ini holder tuh yang buat nyimpen per nodes-nya gitu. Ada yang tampil apa aja, ada title, date, dan thumbnail saja gitu kan. Nah, ini buat item count-nya yang ini. Ada node view holder-nya. Ini buat inisialisasinya di bawah. Fun view by ID-nya. ID-nya ke node title. Kita node title. Jadi inisialisasi di sini sambungin di sini, lalu kita panggil tampilkan di sini. Unbind view holder. Nah, ini juga ada interface on node click listener. Jadi ketika on node click ini ditekan, ketika node yang di sebelah sini ditekan, nanti bakal pindah ke detail activity buat nampilin detail dari node-node-nya itu. Oke, ini saya push lagi kali ya. Node editor udah, selanjutnya kita masuk ke, oh iya, bagian post dulu deh. Jadi di main activity tadi itu kan ada tombol add ya, tombol add node-nya atau sini. Jadi kalau misalnya kita klik tombol add, ini kita bakal masuk ke main activity node activity. Di node activity ini sesuai dengan menjelaskan bagian front end tadi, tampilannya begitulah. Bisa isi form, title, message, dan lain-lain. Ini inisialisasi biasa. Ini ada update mode. Jadi di sini saya memakai satu fungsi untuk memakai satu activity untuk dua fungsi gitu. Jadi misalnya node-nya punya ID, maka dia masuk ke update mode. Tapi jika node-nya nggak punya ID, maka dia masuk ke create mode. Jadi create baru ke database. Nah, dari mana node ID itu? Node ID itu dapatnya dari detail activity. Jadi saya jelasin lagi. Nah, ini ada percabangan juga if-nya. Apakah update atau tidak. Di if update mode, boolean ini ya. Nah, ini ada pilih gambar. Ini pakai image helper yang tadi kita panggil di sini statiknya. Ada ini button save juga. Button save ini ada beberapa validasi, apakah input kosong, blank kosong. Ini kalau kosong, ambil yang data sebelumnya, ini yang dari update ya. Lanjut, is update mode juga ini. Nah, ujung-ujungnya kita masuk ke get last location and save node. Kita ngambil fungsi yang di node helper tadi, yang fungsi nested tadi. Nah, ini fungsi lokasinya buat location provider buat usernya terbaru. Nah, ini ada on resume atau dan on pause untuk yang koleksi cek
callback koneksi tadi. Nah, ini ada on request permission. Jadi buat request permission apakah boleh ngakses kamera atau galeri. Pokoknya akses directory HP device user lah. Ini ya, ISO oke, kamera, galeri juga. Ini ada request crop juga yang saya tadi sebutkan sebelumnya. Pakai dependensi tambahan, image bitmap. Oke. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir nih ya, masuk ke detail activity. Nah, di detail activity ini kita nampilin note semua hasil note dari, bukan semua hasil, note detail dari note yang sudah dibuat oleh user gitu. Jadi di bagian paling awal, bukan paling awal, di note yang dari di adapter itu jika diklik maka masuk ke detail activity kan ya. Nah, di detail activity ini kita bisa tambahkan secara detail. Kita ambil value dari intentnya, ini ada getString dikirim dari mana? Dari main activity. Nah, kan main activity sama adapter kan udah disambungkan ya. Di sini ada put string extra. Nah, ini put stringnya, put ekstranya. Kita kirim node ID-nya dan lain-lain. Nah, sini ada node ID, title, message, date, image base 64 nih. Image-nya masih base 64. Dan location-nya juga ada user ID-nya juga. Jadi dibuat apa ya, pas di database itu ada per user baru nodes-nya gitu. Oke, kemudian balik lagi ke detail activity. Udah diambil dari intent. Lalu kita set ke view-nya. Kalau view yang tadi dari front end dan UX nya masih kosongan. Nah, kita set view-nya, set ke view untuk isi datanya. Nah, di itu juga ada tombol back button kan. Nah, kita bisa tambahkan lagi kan untuk tombol kembalinya ke main activity. Lalu ada juga, nah ini Gmaps pas ngeklik nih. Jadi jika lokasinya ada, kita bisa klik dan kalau misalnya kita klik kita langsung masuk ke aplikasi Maps. Nah, jadi ada apa ya, ada validasi nih, misalnya GPS user mati atau nonaktif, maka eh, isi lokasinya adalah unknown location dan itu nggak bisa diklik. Tapi misalnya GPS nyala dan sudah dapat permission dari usernya, maka dia akan menambahkan lokasi terkininya dari user. Dan kalau diklik kita bisa masuk ke Maps. Gitu. Nah, ini inisialisasi node ID. Nah, ini persiapan nih buat masukkan update mode nih. Ambil dulu node ID-nya sama current user ID-nya. Ini untuk delete node. Lumayan panjang karena ini butuh node ID juga deh ya. Kita query ke database yang di Firebase. Nah, ini untuk update mode-nya. Di sini ada node ID nih. Ini bakal dikirim nanti ini udah put semua kita kirim ke node activity. Nah, kalau di node activity terdetek ada node ID maka masuk ke mode di percabangan if tadi. Nah, sudah. Ini untuk splash screen masih simple. Kita nanti udah, masih udah. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan singkat bagian logic dari aplikasi My Diary. Mungkin langsung saja kita demokan aplikasinya. Let's go. Saya setup dulu deh. Ya lupa. Saya setup pakai device tambahan karena lumayan berat di laptop saya. Saya, waduh, HP-nya jadi lampu lagi. Apa deh? Jadi gelap deh. Apalah, jadi gelap. Oke, kita masuk siap-siap dulu. Oke, udah masuk. Mantap. Jadi kita bakal ke tengah dulu biar lebih besar. Oke, ini tampilan HP saya. Aduh, udah game-game lagi. Nggak apa-apa. Oh, ini kecil dulu dah. Nah, dulu juga. Sip. Mantap. Lalu kalau kita run. Ini saya juga udah ada splash screen tadi ya. Kita ada splash screen-nya sangat sederhana. Harusnya nggak lama karena tadi udah coba.
Ini aplikasinya ada di My Diary. Ini udah ada logo aplikasinya ya. Simple. Nah, ini ada latihan APK, latihan Gmaps. Cukup lama ya. Saya akan tethering. Tethering, masukin. AZ aja post. Sangat jelek sekali. Ini aja deh. Oke, kita run lagi. Kita tunggu. Oke, launching on device. Mantap. Sebentar lagi. Lama sekali. Udah finish Gradle build-nya. Tinggal nunggu launching aja, yang kenapa lama ya. Oh iya, kan lupa. Tinggal masuk aja ya. Iya, tinggal masuk aja, udah ngapain nunggu. Ya, ulang lagi dari awal. Medaria. Nah, gak kepikiran. Nah, ini untuk tampilan dari aplikasinya bagian login. Kita coba validasinya ya. Jika kita nggak punya koneksi, apa yang terjadi? Nah, kita bakal dapat callback via TOS, no internet, please connect internet. Nah, kita nggak bisa kemana-mana nih. Internet connection, pindah ke register juga nggak bisa, mau login juga nggak bisa. Kita nyalain dulu ya. Kita masuk ke register dulu, karena kita tes, kita bikin akun baru. Contohnya pbo123@gmail.com. Oke. Di sini juga kita temukan pbo12345. Oke. Kita register dulu. Mantap. pbo123@gmail.com. Jadi pbo12345. Saya login. Oke. Nah, ini masih kosong, makanya tulisan no diary available yet. Sip. Kita Jika kita matikan, kita nggak bisa kemana nih. Ada callback lagi. Internet connection, kan? Oke, kita nyalain lagi. Kita add. Nah, contoh tes ya, tes PPO demo aplikasi My Diary. Nah, fotonya bakal ada. Alert nih, kita pilih kamera atau galeri. Kita coba dari kamera. Nah, ini buat permissionnya kita selalu aja while using the app. Kita pencet lagi kamera. Nah, dua foto. Mantap. Nah, oke, kita checklist dulu. Nah, di sini ada fitur cropnya nih. Dari yang dependensi ucrop tadi, jalan dari GitHub-nya Yalantis. Itu buat developernya. Di sini kita bisa rotate juga. Rotate, ada buat ini juga checklist. Nah, oh ya, kalau kita nggak punya koneksi, kita nggak bisa nge-post juga. Ada koneksi. Nah, kita post. Yes. Ini permission untuk maps-nya. Tapi maps-nya masih saya matikan ya. Apa yang terjadi? Yes. Tunggu 3 detik. Nah, di sini muncul nih. eh jadi node tadi muncul di satu kontainer yang ini. Nah,
Nah, unknown location. Karena saya matikan Gmaps-nya. Tapi jika saya nyalakan Gmaps-nya dan saya edit, nah ini untuk fitur editnya ya, kita tes 1 2 3. Nah, dari tambahkan untuk tugas PBO. Nah, jika kita foto juga bisa diupdate ya. Kita coba update juga deh. Walaupun jarang-jarang kita update foto di sini. Mantap. Kita langsung aja, langsung update. Yes. Nah, kita lihat. Nah, kita dapat lokasi terbaru nih. Karena saya udah nyalain GPS-nya. Aduh. Nah, jika kita klik tombol ininya, nah, tombolnya kita klik lokasinya, kita langsung masuk ke aplikasi Maps. Nah, langsung tahu lokasi terkini saya di mana. Saya di Cikutra karena saya tinggal di daerah Cikutra. Mau ke daerah Cikutra. Oke. Kita back kembali ke aplikasi. Nah, kita keluar ke tombol keluar ini. Kita coba satu lagi deh, tapi tes asal aja biar cepet. Yang kita buat panjang, kita coba tes multi-line-nya ya, multi-line, multi-text. Oh iya, lupa gambarnya. Kamera lagi, mantap. Langsung aja kita post, yes. Nah, ada lagi. Nah, ini bisa di scroll, ini ada scroll barnya. Jadi bisa banget, jadi bisa sepanjang mungkin ya. Oke. Oh iya, kalau misalnya delete, kita tekan tombol sampah di sebelah kiri bawah. Yes, maka otomatis ter-delete. Kita coba log out. Lalu di sini ada sedikit perbedaan nih di desain nih. Ini tombol login ada yang gambar Google, ini sedikit improve. Jadi kita bisa login via email Google gitu. Lebih cepat. Jadi saya ini udah termasuk register gitu. Kalau misalnya udah pernah pakai akun Google yang ini, jadi kita langsung otomatis login. Kita tes login. Ini saya udah coba beberapa tadi. Nah, ini progress my dari ada di yang baru ini ketika tim lagi mau take video buat presentasi. Jadi hari ini kita sudah selesai membuat aplikasi My Diary tipe Y sama I dan siap didemokan pada presentasi. Sekarang kami sedang take video presentasi. Kembali ada lelah nih sebab yang dua. Kita coba baca lelah. Salah satu anggota front end aplikasi kami bernama Tristan sedang kelelahan sampai tertidur menunggu giliran presentasi. Gak usah ini tambahkan lebih banyak lagi ya. Sekarang logout. Atau mau coba kita edit? Logout aja deh. Oke, kita logout. Sip. Mungkin sekian untuk demonya. Terima kasih sudah menonton. Selanjutnya saya serahkan kembali ke teman saya, Riswanto. Lu masuk. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami juga menyadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan ya Dan masih bisa diimprove ke depannya. ke depannya gitu. Oke, saya Rizwan Saya Handika. Saya Tristan. Saya Kemal. Saya Kinan. mengucapkan terima kasih atas hasil ini dan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.